Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Alhamdulillah hari Kamis ya, tanggal 2 Januari Aki ada perlu ke Jakarta. Ya, karena ke Jakarta waktunya agak sedikit nyantai. Aki mampir di kantor BKKBN Halim 2. Masuk ke Direktorat Lini Lapangan atau Ditlinlap. Aki bisa ketemu dengan anak Aki yaitu Pak Bupun Tauli Siregar, Bu Pinta. Sekarang kan jadi Direktur Lini Lapangan. Sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di situ, termasuk Pak Nopian ya, PLKB yang dari Ciamis, orang mana Bojonggamir, ibunya juga PLKB, sekarang pindah di pusat. Pak Nopian, Bu Pinta tidak lama dengan Aki ngobrol dengan teman-teman di situ karena mau ada rapat deputi atau radep. Ya. Begitu pada keluar, Bu Pinta juga keluar, tapi tiba-tiba balik lagi. Katanya mau ada kunjungan Ibu Wamen, Ibu Wakil Menteri ke kantor-kantor direktorat. Nah, karena sudah mau datanglah Kiki. Aki tahu itu adalah sekretaris Ibu Sesmen ya, Neng Kiki ini. Itu katanya sudah di Pusdu, jadi sudah dekat. Aki kan sedang ngobrol di situ berdiri, ikut aja berdiri. Ternyata ya rombongan yang datang itu didampingi oleh Pak Sesmen PLT ya, yaitu Pak Teguh Santoso, kemudian Kepala Biro Kepegawaian Pak Made dan lain sebagainya lah. Aki tidak tahu, ngobrol-ngobrol di situ. Kemudian Aki diperkenalkan, malah didekati Pak Made. Kemudian diperkenalkan oleh Pak Teguh, ini adalah katanya Juken kita, sepuh kita. Pak Rukman katanya dulu di sini dibilang di Direktorat Advokasi dan kemudian pindah ke Jawa Barat dan kemudian pensiun. Baguslah Bu Menteri ramah nyalamin satu persatu. Malah Pak Teguh nyebut ada lebihnya ya. Ini adalah seniman Bu, sayangnya hanya seniman Sunda di Jawa Barat saja. Bahwa dia itu takdir Aki jalannya ke sana, siapa salah. Kenapa BKKBN pusat tidak menugaskan Aki lama di pusat? Jadi Aki tahu bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tapi itulah namanya jalan hidup. Mohon maaf ya karena Aki tahunya. Karena orang berbicara itu harus paham dulu, harus memahami. Jadi yang lain hanya sekedar selewat-selewat atau tidak memahami, nanti informasinya malah jadi salah. Ketika nyalaman Aki disebut macam-macam lah sama teman-teman, sehingga Bu Menteri sambil salaman menyebut inilah kalau kata Pak Menteri Bapak itu adalah lansia berdaya. Alhamdulillah. Aki cuma nyebut terima kasih begitulah karena tidak lama terburu-buru nggak tahu pindah ke tempat lain, katanya mau kembali lagi karena ada acara lain. Nah, Aki hanya ingin mengingatkan kita bersama tentang bagaimana program KB menggarap, memandang, dan memerankan. Memandang, menggarap, intervensi maksudnya ya, dan memerankan para lansia. Tahun 1970 ketika program KB dilancarkan, sasaran itu dibagi dua. Ada sasaran langsung, ada sasaran antara. Nah ini ingat. Sasaran antara. Lansia kita dudukan sebagai sasaran antara. Siapa saja sasaran antara? Tokoh masyarakat, RT RW itu adalah sasaran antara ya.
termasuk orang tua atau lansia. Jadi kita tidak menggarap lansia, tapi mengharapkan lansia paham terhadap program KB dan memberikan bimbingan serta mengizinkan anak cucunya untuk ikut KB. Itu saja pada tahun 70 sederhana. Jadi berarti tidak menggarap khusus, tapi kita tetap ya seluruh aspek atau seluruh manusia dari berbagai usia kita arahkan ke sana. Jadi kalau ada yang dilarang oleh neneknya itu belum pernah. Tapi neneknya apalagi yang banyak anak, dia ingin harus cerita kepada anak cucunya bahwa banyak anak itu tidak mudah, begitu ya. Dengan segala keberhasilannya, misalnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kehidupan, supaya si nenek ini bercerita ke anak dan cucunya. Paling tidak melarang kalau anak cucunya ingin ber-KB. Itu peranan yang pertama. Kemudian panjang kita itu begitu saja ya, tidak terlalu fokus. Namun ketika datang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 di mana di situ lebih eksplisit tentang pembangunan keluarga, maka kita memerankan lansia bagian kelompok dari keluarga, yaitu keluarga muda, keluarga lansia, keluarga macam-macam lah, keluarga baru kawin, keluarga hamil, keluarga anak satu, sampai kepada keluarga lansia. Dan ini langgeng karena lansia ini menjadi satu bagian dari kehidupan menjelang mereka pulang ke alam akhirat dan alam surga nanti. Begitu. Nah, ini peran pertamanya adalah harmonisasi. Jadi harmonisasi antara ada lansia, anak dan cucu. Nah, di situ belum eksplisit. Itu saja. Makanya kita disebut dengan keluarga harmonis, para lansia dan sebagainya. Bagaimana bimbingan keluarga, bimbingan kehidupan. Dari hanya bimbingan ke KB awalnya sekarang kepada bimbingan kehidupan. Ya, mengurus diri sendiri dan yang lain. Itu episode kedua. Episode ketiga kita menempatkan lansia sebagai eksplisit pembinaan kita, yaitu ingin menceritakan supaya punya lansia tangguh. Lansia tangguh dengan 7 dimensi lansia, yaitu dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi profesional, vokasional itu agak sulit ya, dimensi kemasyarakatan dan dimensi lingkungan. Tentu saja kita tidak memasukkan dimensi kesehatan dan dimensi sosial supaya kita tidak pacorokokon, tidak tumpang tindih dengan tupoksi yang lain. Kok Aki suka membeda-bedakan saja? Aki suka membeda-bedakan karena kita lebih cenderung kepada fungsi orang lain daripada kepada fungsi sendiri. Gitu Aki itu. Pada saat penggarapannya sama. Karena lansia itu harus mulai dengan lansia yang sehat. Kemudian lansia itu menjadi lansia tangguh. Setelah lansia tangguh itu menjadi lansia berdaya. Nah, di dalam berdaya yang sekarang, Aki belum paham bagaimana langkah-langkah, bagaimana intervensi, bagaimana indikator lansia berdaya. Kita tunggu dulu ya, juklak, juknis yang kemudian kita kembangkan dengan inovasi. Kita kan biasanya ada kebijakan ya. Sudah kebijakan itu strategi, sudah strategi itu adalah upaya, langkah, dan lain sebagainya. Nah, kembali itu sebenarnya harus menumbuhkan inovasi, kreativitas. Belajar apa yang tidak diajarkan, bekerja apa yang tidak diperintahkan, itulah inovasi dan kreativitas. Karena sekarang ini masih terseret. Dari mulai lansia itu tangguh dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya di bawah. Kembali Aki orang bawah, orang desa, ujung-ujungnya di bawah adalah kita terseret. Lansia ini sekarang hampir terseret dengan tetap bina kesehatan lansia itu apa? Posyandu lansia, ya? Posyandu lansia mengalahkan atau menyeret peran daripada lansia tangguh.
itu saja. Mudah-mudahan dengan program Pak Menteri sekarang yang disampaikan Ibu Menteri menjadi manusia lansia berdaya segera ada petunjuk yang jelas dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.